Saudara, ada satu pertanyaan sederhana namun rumit di sekitar peristiwa penyaliban Yesus, yaitu kenapa Yudas menyerahkan Yesus? Bukankah Yesus mengetahui sebelumnya bahwa ada seorang murid yang akan menyerahkannya? Apakah Yudas itu adalah rekayasa Allah? Dan Yudas memilih neraka itu apakah atas kehendak Allah? Saudara-saudara, kenapa Yudas menyerahkan Yesus? Hendak membuktikan bahwa tidak ada manusia yang tidak berdosa. Apakah orang awam, apakah orang beragama dengan pakaian atau baju aksesori agama, apakah orang gembel ataupun pejabat, apakah dia bukan murid Yesus atau murid Yesus, semua orang berdosa. Dalam Alkitab dikatakan dalam Mazmur 14 ayat 2, Tuhan memandang ke bawah dari langit kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Lalu ayat 3, mereka semua telah menyeleweng, semua telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi saudara-saudara, kalau ada orang mengkafirkan saudaranya, sadarilah bahwa kita yang mengkafirkan orang paling tidak bahwa kita adalah orang kafir yang sederajat dengan orang yang kita kafirkan. Bahkan malah bisa jadi lebih kafir dari orang yang kita kafirkan. Tidak ada manusia yang sempurna. Hal yang kedua adalah, bukankah Yesus mengetahui sebelumnya bahwa ada seorang murid yang akan mengkhianatinya? Kenapa tidak dicegah? Saudara-saudara, siapa mengatakan bahwa Yesus tidak mencegah Yudas? Dalam Alkitab, dalam Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21 dikatakan, setelah hari malam Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Ayat 21, dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Apa artinya, saudara? Bahwa itu merupakan bentuk pemberitahuan Yesus. Padahal pemberitahuan itu merupakan satu isyarat bagi Yudas, apakah memilih surga atau neraka. Namun Yudas lebih memilih neraka, lebih memilih keinginan daging 100%, bukan hanya 100%, tapi malah 1000% untuk melakukan dosa, untuk tetap melakukan keinginan daging. Tidak ada sekecil apapun ruang bagi anugerah Allah mengisi hidupnya. Dia menutup dirinya, dia mengeraskan hatinya. Walaupun Yesus telah mengungkapkan bahwa salah satu di antara muridnya akan menyerahkannya. Apakah Yudas masuk surga walaupun dia mengkhianati karena dia adalah murid Yesus? Saudara-saudara, siapa mengatakan orang berdosa yang tidak bertobat masuk surga? Berbeda kasusnya dengan Petrus. Dia adalah juga orang berdosa. Dia juga pernah mengkhianati Yesus, tapi dia bertobat. Saudara-saudara yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan Yesus Kristus, surga dan neraka itu adalah pilihan saudara dan saya. Tuhan tidak pernah merancangkan neraka untuk saudara. Tuhan merancangkan damai sejahtera bagi saudara dan saya. Surga dan neraka adalah pilihan saudara dan saya. Allah menawarkan anugerah di dalam Yesus Kristus. Adam dan Hawa di Taman Eden, Allah menghargai pilihan mereka. Apakah mereka memakan buah terlarang atau tidak? Namun mereka lebih memilih keinginan daging. Demikian pun Yudas, dia memilih untuk dosa. Saudara-saudara, surga dan neraka adalah pilihan saudara. Bila tetap mengeraskan hati, berkutat dalam dosa dan tidak pernah bertobat, maka artinya saudara sendiri yang akan memilih neraka. Bila rindu untuk masuk surga, bertobatlah dan terima Yesus sebagai juru selamat. Amin. Salam saudara-saudara.